Ini adalah problem 447 dan pada soal ini kita harus mencari rangkaian ekuivalen Thevenin Norton di ujung-ujung A dan B. Rangkaian seperti ini. Nah, pada rangkaian ini ada sumber arus dependent. Maka kita harus mencari RTH dan VTH dengan cara yang lain. Tidak seperti apabila rangkaiannya hanya terdiri dari sumber-sumber yang independen. Nah, pertama-tama kita akan mencari RTH. Caranya adalah mematikan semua sumber independen dan membiarkan sumber dependen tetap nyala. Berarti seperti ini. Saya gambar di sini. Nah, ini belum dikasih ini. Ini 2 VX, ini 60 ohm, ini 12 ohm, dan ini definisi VX. Nah, caranya adalah di AB ini kita sambungkan pada suatu sumber, entah itu sumber arus, entah itu sumber tegangan. Kemudian kita analisa. Misalnya kita taruh sumber tegangan. Nah, kita analisa dengan ada sumber tegangan itu berapa arus yang mengalir, maka RTH adalah V per I. Sebaliknya juga, kalau misalnya kita taruh di sini sumber arus, kita akan dapatkan, kita taruh sumber arus, kita analisa, kita cari beda tegangan di sini, lalu kita cari R dengan V per I. Nah, untuk soal ini saya akan mencari RTH dengan memasang di sini sumber arus berkekuatan 1 ampere. Kenapa sumber arus? Karena akan lebih mudah bagi kita mencari tegangan di sini karena hanya ada 2 node. Maka saya berikan sumber arus agar yang kita cari adalah tegangannya. 1 ampere jelas supaya mempermudah perhitungan karena apapun nilainya nanti dicari implikasinya lalu kita cari RTH-nya. Nah, maka saya melakukan analisa node dan ini saya pasang sebagai ground. Ini karena ini definisi VX adalah beda tegangan antara noda ini, ya udah kita kasih nama aja dia VX. Oke. Hanya ada satu noda. Maka kita akan aplikasikan nodal analisis pada noda ini. Nah, sebelumnya kita berikan arus dulu saja. Ini misalnya kita sebut sebagai I1. Ini sebagai I2. Ini beda seperti ini 1 ampere. Oke, maka KCL di VX kita dapatkan adalah 1 sama dengan 2 VX ditambah VX per 60. Ini I2 ditambah VX per 12. Kita sederhanakan, kita kalikan semuanya dengan 60. Maka ini adalah 60 sama dengan 120 VX ditambah VX ditambah 5 VX. Atau 60 sama dengan 126 VX. VX sama dengan 60 per 126. Nah, VX ini ternyata adalah tegangan di antara node ini. Nah, maka karena arus di sini 1 ampere, VX di sini ini, maka kita bisa mencari R dengan hukum Ohm, maka RTH sama dengan V per I. I-nya 1, maka ini adalah 60 per 126 ohm. Kita sudah menemukan RTH. Nah, kemudian sekarang kita harus mencari VTH. Untuk mencari VTH, ini terminal A, ini terminal B. Maka sama seperti soal yang 441, kita ingin mencari beda tegangan antara A dan B. Nah, saya melakukan nodal analisis karena kita sedang mencari tegangan. Lalu ini saya namai sebagai node A, ini node B, ini node ground. Kita lakukan analisa nodal. Nah, karena sumber tegangan ini kita sudah tahu bahwa
VA adalah 30 volt. Kita gunakan KCL pada node B. Kita dapatkan misalkan ini I1, ini I2, ini biar ini 2Vx, maka ini kita kotakin dulu. Nah, maka I1 sama dengan I2 ditambah 2Vx. Apa itu I1? I1 adalah VA min VB per 12 sama dengan, apa itu 2? I2 adalah VB per 60 dan 2Vx. Nah, Vx itu apa? Nah, ternyata dari sini, kalau Vx adalah beda tegangan di antara ujung-ujung elemen hambatan ini, ternyata beda tegangan di antara ujung-ujung elemen ini adalah Vb. Maka ini adalah 2Vb. Kita sederhanakan, kita kalikan semua dengan 60. Kita akan dapatkan 5VA dikurangi 5VB sama dengan VB ditambah 120 VB. Kita dapatkan 5VA sama dengan 126 VB. Nah, karena VA adalah 30, maka kita bisa dapatkan 150 sama dengan 126 VB, atau VB sama dengan 150 per 126 volt. Nah, VB adalah beda tegangan antara noda ini dan noda ini, maka ini juga adalah V Thevenin. Nah, kita sudah mendapatkan RTH dan VTH. Maka dengan mudah juga kita mencari I. I Norton adalah VTH per RTH. 150 per 126 dibagi ini, atau kita kali 126 per 60. 150 per 60 atau sama dengan 1,5 ampere. Ini adalah I Norton. Maka kita sudah menemukan dengan cara yang sederhana. Maka untuk merangkum, yang pertama adalah kita mengenolkan semua sumber independen, lalu kita pasang ini suatu sumber apapun itu, terserah nilainya terserah. Lalu kita analisis, kalau kita pasang arus, maka kita harus mencari tegangan di antara nodanya. Kalau kita pasang tegangan, kita harus mencari arus yang mengalir di kawat ini. Lalu dengan hukum Newton, dengan hukum Ohm, kita dapatkan RTH. Kemudian VTH dicari dengan cara yang sama, dengan apabila tidak ada sumber-sumber yang dependen. Nah, demikian soal teorema Norton dan Thevenin di rangkaian yang ada sumber dependennya. Begitu, terima kasih.